Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Gufron MAG dan rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga. Perkenankan pada kali ini kami akan menyampaikan pokok bahasan tahammul al-hadis dan ada al-hadis atau cara menerima dan menyampaikan hadis. Berangkat dari pengertian tahammul al-hadis dan ada al-hadis, bahwa tahammul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan menurut istilah, proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode tertentu. Adapun pengertian ada al-hadis menurut bahasa adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis, sedangkan menurut istilah adalah meriwayatkan hadis dan memberikannya pada para murid. Kaifiyah tahammul wal ada ini termasuk kajian ilmu hadis diroyah karena berupa sistem yang analitik dan walaupun tidak menjadi persyaratan dasar dalam penentuan makbul mardudnya hadis, namun penting sekali untuk mengaruhi pengamalan hadis dalam thoriqah tarjib, yakni bila ada dua hadis yang makbul yang saling bertentangan atau tanakut. Selanjutnya, syarat-syarat penerima hadis dan penyampaiannya. Untuk halayakan tahammul, mayoritas ulama cenderung membolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang mencapai usia taklif atau balik, sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkannya. Sedangkan yang kedua kelayakan adat, yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga adalah atau adil, dan yang keempat dobit. Sedangkan metode tahammu wal ada atau cara penerimaan dan penyampaian hadis ini pada umumnya ulama membagi menjadi 8 macam. Yang pertama sama min lafaz al-syaikh atau mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara dikte atau bukan, baik dari hafalannya maupun dibaca dari tulisannya, walaupun mendengar dari balik ijab asal berkeyakinan bahwa suara yang didengar adalah suara gurunya. Cara sama ini tinggi nilainya sebab lebih meyakinkan tentang terjadinya pengungkapan riwayat. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh rawi dalam menyampaikan hadis atas dasar sama diantaranya hadatsana, hadasani yang artinya seorang telah bercerita kepadaku atau bercerita kepada kami. Yang berikutnya sami'tu atau sami'na yang artinya saya telah mendengar, kami telah mendengar. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara al-qiraah ala syaikh, yaitu membaca hadis di hadapan gurunya, baik ia sendiri yang menyampaikan atau yang mendengar yang meriwayatkannya. Kemudian lafaz-lafaz yang digunakan dalam metode ini adalah qara'at alai, qara'an fulan wa ana asma, dan hadasana atau akhbarona qira'ati alai. Metode yang ketiga yaitu dengan metode ijazah, yang berarti pemberian izin dari seorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis darinya atau dari kitab-kitabnya. Lafaz-lafaz yang digunakan diantaranya yaitu menggunakan ijazah fi muayyanin, yang ini dicontohkan seperti lafaz jistu laka riwayatil kitabil fulani. Kemudian ada ijazah fi ghairi muayyanin, yaitu izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang tertentu dengan lafaz jistulaka jami'u masmu'ati. Kemudian yang ketiga ijazah fi ghairi muayyinin li ghairi muayyanin, yaitu izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu. Metode yang keempat yaitu munawalah, diantaranya yaitu dengan cara diberi ijazah yang mana pendengaranku atau periwayatanku dari seorang riwayatkanlah. Lafaz periwayatannya biasanya menggunakan an aba'ani atau an aba'ana. Yang kedua tidak diberi ijazah, ini adalah hasil pendengaranku atau hasil dari periwayatanku. Lafadznya
nawalani atau nawalana. Seorang telah memberikan kepadaku atau kami. Yang kelima yaitu dengan metode mukatabah. Seorang guru yang menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis beberapa hadis kepada orang di tempat lain atau ada di hadapannya, atau yang disebut dengan kitabah atau korespondensi. Seorang hadis menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu untuk diriwayatkan. Metode ini sudah cukup dikenal pada masa-masa awal kelahiran Islam dan diduga cara ini digunakan pertama kali. Hal ini dapat dilihat dari surat-surat kenegaraan Khulafaur Rasyidin memuat sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh para ahli. Lafaz-lafaz yang digunakannya untuk menulis dalam bentuk mukatabah diantaranya yaitu dibarengi dengan ijazah, ajaztu laka ma katabtuhu ilaik, kemudian qala hadatsuna fulan, kemudian hadatsani fulan kitabah, dan akhbaroni fulan kitabah. Metode yang keenam yaitu wijadah, memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkan dengan sama qiraah maupun selainnya dari pemilik hadis maupun tulisan tersebut. Kemudian metode yang ketujuh wasiyah, yaitu pesan seseorang dikala akan meninggal atau bepergian dengan sebuah kitab tulisannya supaya diriwayatkan. Lafadznya ausa ila fulan bi kitabin qala fi hadatsana ila akhirih. Yang kedelapan yaitu dengan metode i'lam. I'lam yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari seorang guru dengan tidak mengatakan atau menyuruh agar si murid meriwayatkannya. Biasanya lafaz yang digunakan a'lamani fulanun qala hadatsuna. Seseorang telah memberitahukan padaku, ujarnya telah berkata padaku. Untuk memperhatikan cara-cara di atas, maka ada dua tipe periwayatan, yaitu yang pertama, rawi mendengar langsung dari gurunya dan diketahui betul tentang pertemuannya itu. Lafaz-lafaz yang digunakan biasanya sami'na, sami'tu, hadatsana, hadatsani, akhbaroni, akhbarona, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, rawi yang belum pasti tentang pertemuannya dengan guru, mungkin mendengar sendiri dengan langsung atau tidak mendengar sendiri. Biasanya dengan menggunakan lafaz-lafaz dalam periwayatannya yaitu ruwiya, hukiya, an, dan sebagainya. Dari berbagai macam cara atau sistem periwayatan tersebut, terlihat bahwa proses periwayatan hadis ditekankan pada superioritas penyampaian hadis secara langsung, pribadi dan lisan, sedangkan tulisan hanyalah untuk membantu mengingat. Menurut argumen umum, penyampaian hadis secara lisan tidak hanya dapat dipercaya tetapi juga lebih baik daripada dokumen-dokumen yang tersebar. Lebih jauh lagi, kendala penyampaian hadis secara lisan ini juga dijamin dengan adanya daya ingat orang-orang Arab yang luar biasa. Hal ini yang membedakan dengan catatan tulis yang memiliki sedikit nilai karena tanpa dibuktikan kebenarannya oleh saksi yang hidup. Demikian untuk pokok bahasan tahammul wal ada dalam dirayah hadis. Mudah-mudahan dapat kita jabarkan lagi dalam diskusi-diskusi pada pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.